Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Pernah tidak ketika Anda ingin bertanya seputar pertanian tetapi Anda bingung mau tanya kemana? Nah, video kali ini adalah seri keempat dari Q&A ya sahabat tani, di mana Anda bertanya pada kolom komentar dan saya jawabnya melalui sebuah video biar semuanya tahu tentang informasinya. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu. Pim. Oke, sebelumnya saya mau ingetin dulu deh buat Anda yang belum subscribe channel ini, maka silahkan subscribe dulu deh sebagai wujud Anda mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, langsung aja ya sahabat tani, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Bapak Hans Nasution. Benar tidak Pak, obat sakit mah bisa digunakan untuk tanaman? Karena kata teman saya ada obat kadaluarsa, kemudian ketika dia siram ke tanaman ternyata tanaman tumbuh subur. Maka jawabannya benar ya sahabat tani. Jadi obat mah itu pada dasarnya bisa kok dipakai buat tanaman. Sebenarnya sahabat tani, penjelasan ini tuh sudah saya bahas pada video yang ini loh sahabat tani, bahwa obat sakit mah itu memiliki kandungan namanya magnesium, dan magnesium itu merupakan salah satu unsur hara sekunder yang pada dasarnya tuh diperlukan oleh tanaman kita. Dan lagi juga yang namanya magnesium ya sahabat tani itu merupakan unsur hara yang termasuk dalam alkali ya sahabat tani, sehingga dia tuh bersifat basa atau dapat meningkatkan yang namanya pH suatu larutan. Artinya siapa tahu nih sahabat tani, misalnya depan rumahnya nih ada tanaman kemudian keracunan karena pemberian pupuk yang berlebihan, maka sahabat tani bisa aja pakai obat mah ya sahabat tani yang udah kadaluarsa, atau misalnya udah nggak kepakai lagi kemudian Anda larutin ke air kemudian disiramkan tanamannya, itu boleh-boleh aja ya sahabat tani. Tetapi ingat, ini coba dan ukur dulu ya sahabat tani. Mudah-mudahan tanamannya kembali membaik dan segar seperti semulanya. Oke, kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua ya sahabat tani, dari Bapak Dwi Febrianto. Sering dengar bahwa ketika musim hujan maka rasa buah jadi hambar, namun ketika musim kemarau buah mempunyai rasa maksimal. Apa itu penyebabnya? Apakah banyak air hujan yang membuat hambar? Nah, jadi ya sahabat tani, kalau kita logikakan nih, misalnya ya sahabat tani, kita tuh kan punya gula 2 sendok ya misalnya, kemudian kita masukin ke dalam wadah, kemudian kita isi dengan air 1 gelas ya sahabat tani, maka manis nggak kira-kira? Ya manis ya sahabat tani. Tetapi bayangin ketika yang 2 sendok itu kemudian kita masukin air 1 teko, gimana jadinya coba? Ya hambar kan? Maka logika itu ya benar-benar aja ya sahabat tani. Tetapi saya pernah mempraktekin deh tanaman depan rumah saya. Tanaman depan rumah saya itu ketika musim hujan juga tetap manis ya sahabat tani. Kenapa coba? Ya rahasianya itu ada pada kecukupan dan keseimbangan asupan unsur hara makroprimer seperti misalnya kalium ya sahabat tani, dan unsur hara fosfor, dan juga unsur hara makrosekundernya juga. Jadi kebetulan saya punya tanaman itu ya sahabat tani, kalau musim hujan maka pemberian pupuk bernitrogen maka saya kurangin dan lebih banyak lagi pemberian pupuk yang tinggi kalium dan fosfornya juga. Dan alhamdulillah ya sahabat tani, hasilnya tuh tetap manis. Bahkan tetangga-tetangga kalau misalnya depan rumah saya itu berbuah, wah pada senang semuanya. Kenapa? Karena mangganya manis dan saya ngasih ya sahabat tani. Nah itu. Bahkan ya sahabat tani, saya pernah komunikasi dengan Bapak Ermain, itu kan agronomisnya PT Merauke Tetap Jaya. Waktu itu beliau pernah cerita bahwa pernah katanya di Merauke Tetap Jaya itu melakukan percobaan tanaman-tanaman tertentu yang memang diberikan pupuk berkalium tinggi dibandingkan dengan tanpa kalium tinggi ya sahabat tani. Ternyata hasilnya yang diberikan kalium tinggi itu skor kemanisannya jauh lebih tinggi ya sahabat tani dibandingkan dengan tanpa pupuk berkalium tinggi. Nah, jadi begitu ya kira-kira buat Bapak Dwi Febrianto. Oke, kita lanjut ya sahabat tani pada pertanyaan yang ketiga dari akun MYTV. Assalamualaikum, apakah pemakaian herbisida bisa membuat mikroba mati?
Maka menjawab pertanyaan ini saya lebih merekomendasikan kalau penggunaan herbisida dan mikroba itu jangan dicampur. Tetapi ya sahabat tani, jedakan dulu sampai gulmanya itu sudah mulai mengering ya sahabat tani, baru kita berikan mikroba. Atau di komposer misalnya kayak EM4 kah misalnya, kemudian molnasi kayak sahabat tani yang molnasinya itu udah berjamur, supaya ketika gulmanya itu sudah kering maka mikrobanya itu siap buat melakukan proses dekomposisi atau penguraian menjadi bahan organik bagi tanah pertanian kita gitu ya sahabat tani. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu dari akun Luluk Effendi. Bang tanya, kadang kita sudah menggunakan sistemik, kok masih kena beluk ya? Sebenarnya ya sahabat tani, baik itu kontak maupun sistemik itu tidak menjamin tanaman kita aman dari hama maupun penyakit. Jika kita belum tahu tentang faktor apa aja yang dapat memaksimalkan dari kekuatan pestisida. Dan faktor itu bisa aja ya sahabat tani, pertama nih misalnya soal pH larutan itu jangan sampai basa atau jangan sampai pH-nya tuh di atas 7 karena bisa mengurangi kekuatan dari pestisida. Kemudian faktor yang lain misalnya jenis pestisida tertentu pada dasarnya itu sensitif terhadap cahaya matahari. Maka pemberian pestisida itu lebih baiknya pada saat sore hari aja. Dan masih banyak lagi ya sahabat tani faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan dari pestisida. Dan untuk lebih detailnya maka sahabat tani bisa tonton pada video yang ini ya sahabat tani, ada kok di channel ini. Oke, kita lanjut ya sahabat tani pada pertanyaan selanjutnya dari akun Yunasulis New. Pak mau tanya, untuk penanganan pertama ternak yang keracunan rumput apa ya? Nah ini tuh ya sahabat tani, kasusnya mungkin beliau tuh kan lagi ngarit rumput buat pakan ternaknya ya sahabat tani, tetapi beliau tuh nggak tahu kalau ternyata rumput itu udah diherbis sama pemiliknya. Maka jawabannya sama seperti kita. Kalau keracunan maka segeralah netralkan menggunakan apa? Menggunakan susu ya sahabat tani, karena susu itu berisikan kalsium yang merupakan unsur yang bersifat basa atau alkali. Jadi kalau misalnya kita nih udah tahu ternak kita misalnya nih keracunan ya, maka segeralah berikan yang namanya susu dan kasih minum ternaknya. Mudah-mudahan daya racunnya jadi berkurang sehingga ternaknya berangsur membaik kondisinya gitu ya sahabat tani. Oke. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amir Maulana. Kalau nyeprai di malam hari pupuk daun itu gimana Pak? Boleh apa tidak? Ya menjawab pertanyaan ini ya boleh-boleh aja ya sahabat tani. Cuma yang lebih tepatnya nanti itu bakalan terserap apa enggak sih sebenarnya pupuknya. Nah jadi gini ya sahabat tani, di dalam video yang ini ya sahabat tani itu sudah saya paparkan bahwa yang namanya stomata itu pada dasarnya terbuka pada saat pagi hari sampai sore hari. Artinya ya sahabat tani, ketika malam hari stomata itu bakalan tertutup. Artinya ketika kita nyemprot di malam hari saat stomata tertutup, maka siapa kira-kira yang bakal makan? Dan lagi nih ya sahabat tani, yang namanya penyemprotan di malam hari itu kan risikonya besar ya sahabat tani. Karena apa? Karena jarak pandangnya kan terbatas juga. Dan siapa tahu misalnya nih ketika Anda nyemprot tiba-tiba ada ular melayap-layap gitu kan. Wah, ada ular seperti itu, kemudian ada dipatok sama ular, gimana coba? Maka kalau boleh saya saranin ya sahabat tani, mending nyemprotnya itu saat stomata terbuka aja deh. Baik pagi hari maupun sore hari ya sahabat tani. Yang penting kalau misalnya pagi hari itu jangan sampai kena matahari yang terik gitu ya sahabat tani. Dan kalau sore hari pastikan juga tidak lagi mau hujan gitu ya sahabat tani, dan mudah-mudahan serapan pupuknya jadi lebih luar biasa lagi. Dan untuk ilmu bagaimana cara memaksimalkan kekuatan dari pupuk daun, maka sudah saya bikinin videonya ya sahabat tani. Ada 2 video, silahkan tonton pada video yang ini dan video yang ini ya sahabat tani. Oke, kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Fahril Ucok pada video yang judulnya pembuatan alat pengukur kesuburan tanah sederhana. Untuk alirannya ini AC apa DC Pak? Nah buat sahabat tani yang belum tahu gimana sih alat pengukur kesuburan tanah sederhana, maka simak cuplikannya pada tayangan berikut ini, dan ini dia.
Nah, jadi ya sahabat tani, alat ini menggunakan prinsip kerja yaitu resistensi atau tahanan. Dimana ketika semakin tinggi nilai resistensi, maka semakin kecil pula listrik yang bisa dihantarkan. Jadi, baik aliran AC atau disebut juga dengan arus bolak-balik, macam listrik kita di rumah ya sahabat tani, atau arus DC, atau yang kita sebut juga dengan arus searah, misal yang kita pakai baterai atau pakai aki ya sahabat tani, maka itu tuh sama aja. Asalkan media bohlamnya yang kayak gini ya sahabat tani itu sesuai juga. Dan untuk alat yang ini ya sahabat tani yang Anda lihat ini itu menggunakan arusnya AC, karena memang ya bohlamnya yang saya pakai ini yang 100 watt dan memang ini buat arus AC ya sahabat tani. Dan sebagai gambaran juga buat sahabat tani yang mau mengukur seberapa subur sih tanah pertanian Anda, maka silakan ya sahabat tani ambil sampel sedikit nih. Misalnya kan di sini lagi ada tanah ya sahabat tani, kemudian ambil sampelnya sedikit, misalnya 1 kresek ya sahabat tani, kemudian kita bawa ke rumah, kemudian kita kasih air sedikit, kemudian kita aduk rata, dan kemudian kita coba deh tancepin alat ini. Kalau ternyata lampunya nyala, artinya listrik yang bisa dihantarkan itu cukup besar dan bisa dikatakan bahwa tanah pertanian Anda itu cukup subur. Tetapi ketika misalnya nih, ketika Anda tancepin yang seperti ini, tiba-tiba lampunya nggak nyala, artinya tanah pertanian Anda perlu kita suburkan lagi. Dan mungkin pertanyaan Anda adalah gimana caranya nyuburinnya? Maka bisa dengan pemberian bahan organik, misalnya ya sahabat tani, kemudian kita berikan kompos misalnya, kemudian kita juga berikan dekomposer atau juga mol ya sahabat tani, atau juga bisa diberikan kapur ya sahabat tani, dan masih banyak lagi komponennya, sampai nanti ketika kita ukur lagi menggunakan alat seperti ini sampelnya ya sahabat tani, dan ternyata lampunya udah menyala, maka artinya tanah pertanian Anda sudah lebih subur dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Yufrizal pada video yang judulnya kapur dolomit. Jumlah 36 meter persegi itu dari mana bisa kita dapat? Jadi begini ya sahabat tani, untuk dosis pemberian kapur dolomit, misalnya nih untuk menaikkan pH tanah sebesar 1 tingkatan pH, maka pada dasarnya itu kita butuh sekitar 3,66 ton per hektar ya sahabat tani. Dan 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Artinya dalam 1 meter perseginya kita butuh 0,366 kilo. Nah, tinggal kita kalikan aja ya sahabat tani berapa luas lahan kita. Misal luas lahan kita tuh 40 kali 40 ya misalnya, maka artinya luas lahan kita tuh adalah 1.600 ya sahabat tani. Tinggal kita kalikan aja 0,366 dikalikan 1.600, maka sudah bakalan ketemu deh berapa kebutuhan kapur untuk menaikkan 1 tingkatan pH pada lahan pertanian Anda. Tetapi untuk yang tanam-tanamannya itu di bedengan ya sahabat tani, itu lain cerita. Jadi tinggal ukur aja deh ya sahabat tani berapa sih luas bedengan Anda. Misal nih ya sahabat tani, dalam luasan areal Anda itu ada 20 bedengan di sana di dalamnya. Dan satu bedengan itu luasnya adalah 1,2 dikalikan 20 meter. Artinya 1,2 dikali 20 itu 24 ya sahabat tani. Nah, tinggal kita kalikan aja 0,366 kilo dikali 24 meter persegi, maka segitulah kebutuhan kapur Anda untuk 1 bedengan. Misal kita coba kalikan deh ya sahabat tani, 0,366 dikali 24 sama dengan berapa? Kita coba dulu ya sahabat tani, saya ngitung sebentar nanti saya cut. A few moments later. Nah, jawabannya ya sahabat tani adalah 8,784, atau seandainya kita buletin itu 9 ya sahabat tani. Nah, artinya dalam 1 bedengan itu kebutuhannya kira-kira 9 kilo. Nah, tinggal kalikan aja ya sahabat tani, 9 dikali 20 bedengan, maka total kebutuhan kapur pada semua bedengan Anda itu adalah 9 dikali 20 berapa? 180 kilo ya sahabat tani. Maka seandainya Anda beli itu 4 sak atau kira-kira 200 kilo, maka cukup ya sahabat tani untuk memenuhi kebutuhan kapur Anda untuk lahan pertanian Anda di situ untuk menaikkan 1 tingkatan pH. Oke? Dan mungkin pertanyaan Anda adalah kapurnya itu kaptan apa dolomit? Maka ya boleh-boleh aja ya sahabat tani, kalau misalnya ada dolomit ya maka gunakanlah dolomit, kalau nggak ada baru kaptan. Atau misalnya kalau memang nggak ada juga ya gunakanlah kapur bangunan, itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Tetapi saran saya kalau memang ada dolomit maka pakailah dolomit dulu, jika memang nggak ada lagi baru pakai kapur bangunan gitu ya sahabat tani. Oke? Dan pertanyaan terakhir dari Bapak AA Taufik, selain kapur dolomit, apa yang bisa menaikkan pH tanah?
Maka menjawab pertanyaan ini pada dasarnya menggunakan abu sekam, apa pemberian bahan organik itu juga bisa ya sahabat tani. Jadi pernah pengalaman kami di sini ya sahabat tani menaikkan pH tanah dengan menggunakan abu sekam. Jadi saat olah tanah pertama langsung kita berikan atau kita taburkan abu sekam sekalian juga penggunaan kompos ya sahabat tani. Kemudian kita campur rata atau di kultivator ya sahabat tani secara merata. Kemudian didiamkan selama 3-4 minggu kemudian sebelum ditanami. Alhamdulillah dari sebelumnya pH 4,5 itu naik jadi 6,5 dan beneran deh ya sahabat tani. Sebelumnya di areal situ tuh wah susah banget buat dapetin tanaman yang subur dan berbuah banyak. Tetapi setelah pH-nya kita naikkan menjadi 6,7 ya sahabat tani, kemudian kita tanamin gambas dengan areal di sana tuh kira-kira 800 sampai 900 meter aja kok ya sahabat tani. Itu bisa panen sebanyak 30 kali dengan rata-rata panen gambas kira-kira 50 sampai 60 kilo per kali panennya. Dan tinggal kalikan aja totalnya semuanya berapa ya sahabat tani. Dan di lahan itu juga kami menerapkan ya sahabat tani apa yang kami sharingkan dan memakai pupuk organik mulai dari pupuk organik vegetatif sampai generatif yang sama kayak yang kami buatkan videonya yang ini ya sahabat tani dan juga video yang ini. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya mantap ya sahabat tani, oke? Dan mungkin Anda bertanya, pakai pupuk kimia nggak? Ya tetap pakai ya sahabat tani, tetapi dosisnya sudah lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya, oke? Nah itu tadi ya sahabat tani semua jawaban pertanyaan pada video Q&A episode yang keempat ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Gimana Q&A-nya dilanjut? Kalau misalnya dilanjut, maka silahkan Anda tuliskan di kolom komentar Q&A lanjut. Dan buat Anda yang bertanya namun belum kejawab sama saya, maka jangan kecil hati ya sahabat tani. Siapa tahu pertanyaan Anda justru saya masukin di dalam Q&A pada episode selanjutnya. Malah jadi bakal bermanfaat kan buat yang lain. Dan terima kasih, setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi tonton ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Dan kita ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.